Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, saat ini kita akan membahas subchapter 14.2. Ya. Kemarin kita sudah membahas atau membuat video untuk chapter 14.1, yaitu tentang fungsi peubah bebas yang banyak ya, peubah bebas yang banyak. Nah, untuk saat ini kita membahas limit dan kekontinuan untuk fungsi, khususnya pada fungsi dua variabel ya, dua variabel. Ya. Nah, kita bisa mengingat kembali limit dan kekontinuan untuk fungsi satu variabel yang sudah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus dasar sebelumnya ya. Mungkin di semester 1 atau ya biasanya di semester 1. Baik Ananda semua, kita mulai dengan fungsi dengan satu variabel ya. Oke. Misalnya kita punya grafik fungsi ya, misalnya seperti ini. Ini katakanlah y sama dengan fx ya. Kemudian di sini ada titik c misalnya ya. Ya, titik c. Oke, kita akan menyatakan limit x menuju c fx misalnya sama dengan berapa gitu ya. Ya, oke. Nah, kalau kita ingin menentukan limit x menuju c fx untuk fungsi satu variabel, maka kita bisa melihat ya, misalnya titik x yang ada di sebelah kiri ya, titik x yang ada di sebelah kiri C. Pada grafik kita bisa perhatikan nilai fungsinya ya. Sebenarnya nilai fungsi itu ada pada sumbu y ya, ada pada sumbu y. Ya. Tetapi pada saat kita menggambar menentukan titik pada sumbu x, maka pada grafik juga kita bisa tentukan titiknya ya. Misalnya x-nya ya lebih dekat lagi ke C dari kiri ya, maka titiknya ada pada grafik di atas. Ananda bisa lihat pada grafik di atas ya. Oke. Ya. Nah, terlihat bahwa pada saat ya nilai-nilai x kita ambil lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi ke C dari arah kiri, maka nilai-nilai fungsinya yang kita bisa perhatikan pada grafiknya itu akan menuju ke suatu titik tertentu pada grafik. Jadi kalau kita memperhatikan pada sumbu y, katakanlah nilai pada sumbu y itu adalah L ya, maka dari kiri kita bisa katakan bahwa jika x mendekati C dari arah sebelah kiri ya, maka nilai-nilai fx-nya juga dekat dengan bilangan L, dan itu L bisa diperhatikan pada sumbu y. Nah, demikian juga misalnya kalau kita ambil titik di sebelah kanan sumbu y, maka pada grafiknya bisa kita lihat ya. Nah, titiknya aja. Misalnya saya dekatkan lagi ke C gitu di sebelah kanan, maka ini titiknya. Dekat lagi ke C di sebelah kanan ya, kita di grafiknya juga semakin dekat dengan titik tertentu. Nah, di sini juga kita bisa lihat pada saat nilai-nilai x itu kita ambil dekat dengan C, lebih dekat lagi, maka titik-titik pada grafik ya, fungsi f itu kalau kita perhatikan nilai-nilainya pada sumbu Y itu akan dekat juga dengan
C. Ya, jadi berdasarkan grafik ya. Ini belum definisi ya. Jadi hanya berdasarkan grafik nampak terlihat bahwa jika X kita ambil dekat dan semakin dekat ke C, maka nilai-nilai fungsi fx juga akan semakin dekat dengan L. Ya, dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa berdasarkan fenomena ini kita bisa tulis bahwa limit X menuju C fx itu sama dengan L ya. Nah, sama dengan L. Itu berdasarkan informasi yang kita perhatikan pada grafik. Pada dasarnya kita hanya menduga ya, jadi hanya menduga bahwa limitnya itu adalah L. Tetapi untuk menunjukkannya, ya tetap kita harus kembali ke definisi. Apa maknanya limit X menuju C fx sama dengan L? Kita perhatikan definisinya. Ya. Ya, definisinya ya masih ingat Ananda semua? Ya, untuk setiap epsilon positif ya. Ya, ada delta positif sedemikian sehingga gitu ya. Kalau jika jarak ini jadi jarak X dengan C ya, jadi jarak X dengan C ini kurang dari delta, maka jarak fx dengan L kurang dari epsilon. Nah, ini adalah kalimat matematika. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk setiap epsilon positif ada delta ya. Nah, hubungan antara epsilon dan delta itu berada pada kalimat berikutnya ya, kalimat ini. Apa hubungannya epsilon dan delta? Yaitu kalau jarak X dengan C kurang dari delta dan lebih dari 0, maka jarak, ya kita menggunakan tanda mutlak ya sebagai jarak. Jarak fx dengan L kurang dari epsilon. Ya, saya kira kita sudah berlatih pada kalkulus 1 untuk mencari nilai delta, karena yang dicari di sini begitu diberikan epsilon, Ananda harus bisa cari nilai deltanya yang cocok dengan nilai deltanya yang cocok dengan kalimat setelahnya, ya gitu ya. Ya, oke. Nanti kita akan berlatih untuk fungsi 2 variabel. Ya, oke Ananda. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau fungsinya adalah fungsi 2 variabel ya, 2 variabel. Oke, katakanlah kita memperhatikan fungsi dari R2 ya, R2 ke R1. Ya. Apa artinya ini? Itu artinya fungsi ini memetakan titik-titik pada R2. R2 itu titik-titik yang ada pada bidang X, O, Y ya. Jadi katakan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ke atas ini adalah sumbu Z ya. Nah, jadi titik-titik yang ada pada bidang X, O, Y, Anda bisa lihat bidang X, O, Y itu adalah bidang datar pada Z sama dengan 0 ya. Pada Z sama dengan 0 dipetakan ke dalam ruang ya. Ke dalam ruang X, Y, Z, tetapi nilai-nilai fungsinya itu hanya merupakan bilangan real. Jadi yang kita ambil ini adalah nilai-nilai fungsi ini ya. Jadi kalau misalnya X, Y di sini itu tentu dipetakan ke nilai fungsi f X, Y. Nah,
fenomenanya bisa kita lihat ya. Jadi gambar untuk fungsi dua variabel itu merupakan permukaan ya. Jadi suatu permukaan, katakanlah kalau kita gambar seperti ini permukaan di ruang ya. Oke. Wah, gambarnya kurang bagus ya. Oke. Katakan kita ingin melihat bagaimana fenomena sebenarnya limit x, y. Jadi hati-hati bukan x saja ya. X, y menuju misalnya titik ya, titik C itu titik C, C1, C2 ya. Nah, untuk fungsi f, jadi f x, y. Nah, bagaimana caranya melihatnya? Ini seperti apa fenomenanya? Oke, kita akan melihat contohnya nanti mungkin kita nanti cari gambar yang agak bagus ya. Tapi katakanlah misalnya di bidang x, y, disinilah titiknya ya. Ya, di sini. Nah, ini adalah titik ya, C1, C2. Ya, C1, C2. Nah, x, y, pada saat x, y menuju C1, C2, ini fenomenanya tidak sama dengan pada saat kita memperhatikan limit fungsi di pada saat satu variabel ya, pada saat nilai fungsinya untuk fx jadi hanya satu variabel ya. Nah, itu kita perhatikan limit kiri dan limit kanannya ya. Jadi nilai-nilai x di sebelah kanan C dan nilai-nilai x di sebelah kiri C ya. Nah, kalau untuk fungsi dua variabel, nah yang kita perhatikan itu adalah nilai-nilai x, y ya. Jadi kalau saya gambarkan ini ya. Nah, semua titik x, y yang menuju ke C ya, menuju ke C itu bukan hanya dari kiri ke kanan tapi dari segala arah gitu ya. Ya misalnya x, y menuju ke C dalam arah seperti ini gitu ya. Ya, boleh juga misalnya dalam arah ya, seperti apa ya, sembarang saja, yang penting misalnya nilai x, y menuju ke C dalam arah seperti yang saya gambarkan. Nah, bagaimana nilai-nilai fungsinya? Jadi misalnya ini ya, kita gambar di pada permukaannya. Jadi kalau kita lihat permukaannya kemungkinan gambarnya begini ya. Ya. Ya ini. Oke, kemungkinan gambarnya ya mudah-mudahan bisa terrefleksi dalam pikiran Ananda ya. Jadi saya hanya menggambar seperti ini. Nah, katakanlah yang di atas itu adalah titik-titik pada permukaan z sama dengan fx, y. Ya. Jadi pada saat x-nya coba kita ambil ini yang lebih Oke. Ya, jadi pada saat x-nya x, y di sini ya, di dekat C1, C2. Nah, mungkin ini titik di atas ini yang ini ya. Oke. Katakan di situ. Nah, kalau titiknya bergerak menuju C1, C2, kemungkinan ini kita lihat di atas dia juga menuju ke suatu titik ya. Tapi titik pada grafiknya. Ya, titik pada grafiknya. Nah, kalau misalnya titiknya bergerak dari C1, C2, nah, coba Ananda perhatikan di bagian bawah ya. Maka kemungkinan ya di sini gambarnya. Bagaimana ya? Oke, katakanlah di sini ya. Nah, ini juga
perjalanan titiknya menuju ke suatu titik. Kalau memang limitnya ada ya, jadi akan seperti ini gitu. Ya. Nah, ini semua misalnya berlaku untuk semua arah ya, semua arah dari C1 ke C2. Boleh arahnya berputar, lalu mendekati C1 ke C2 dan sebagainya. Nah, kalau fenomena ini terjadi, kita bisa berpikir kemungkinan besar limitnya memang ada ya. Berapa kali limitnya? Nah, kita melihat nilai fungsi itu pada sumbu Z. Jadi kalau titiknya yang merah ini di tengah, kita bisa lihat kemungkinan nilainya di sini ya di L. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menduga kalau X, Y menuju C1, C2 pada bidang X, Y, maka nilai-nilai fungsinya juga akan menuju ke nilai L ya pada sumbu Z-nya. Ya, kita bisa menduga seperti itu. Nah, kalau begitu kita bisa katakan bahwa kemungkinan besar limitnya adalah L. Ya, limitnya adalah L. Ya. Nah, limit, ingat nilai limitnya di sini adalah bilangan real ya, bilangan real. Nah, karena fungsinya dari R2 ke R. Nah, nilai fungsi itu kan ada pada himpunan bilangan R ya, atau bilangan real. Ya. Nah, fenomenanya bisa kita lihat pada gambar-gambar yang ada pada buku ya. Ya, oke. Ya, oke. Nah, ini rupanya ada gambar yang agak bagus. Ya, gitu ya. Nah, Ananda bisa lihat kalau ya X, Y ini menuju ke titik A, B ya. Ya, ke sana, ke situ. Ya, ini menuju A, B. Maka rupanya titik-titik yang ada di atas itu juga akan menuju ke suatu nilai ya. Nilainya L ya, nilainya L. Ya, di sini. Nah, ini juga kalau gambarnya di bawah begini, ini ke sana gitu. Nah, kemudian yang ini mana titiknya ya? Oh, dia menuju ke sini. Sorry. Nah, kemudian yang ini menuju ke sini juga. Ya. Jadi, rupanya bisa kita katakan bahwa limit X, Y menuju A, B ya. F, ini fungsi F ya. Tidak dinyatakan ya fungsi. Oh, F. Ya, F seperti ini. F X, Y ini sama dengan L ya. Nah, tetapi seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa limit ini harus dibuktikan ya, dibuktikan ya. Nah, kita kembali ke halaman kosong dulu ya. Definisinya sama saja ya, definisinya sama saja dengan fungsi untuk satu variabel. Kita bisa tulis begini, limit X, Y misalnya menuju titik A, B, F, X, Y itu sama dengan L. Ya, sama dengan definisi fungsi untuk satu variabel, yaitu apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga. Nah, sedemikian sehingga terjemahannya begini, jarak, ya ini jarak ya. Kalau jarak di R2 biasanya pakai tanda mutlak, norma ya, norm. Ya, ini sorry maaf, 0 kurang dari ya. X, Y jaraknya dengan A, B
Ya. Ini kurang dari delta. Nah, ini berakibat. Nah, fx, jarak fx dengan L, ya, ini masih kita menggunakan tanda mutlak biasa ya, karena itu hanya nilainya adalah bilangan real ya. Nah, kalau ini kan di R2 ini, yang di atas ini di R2. Kalau yang ini di R1. Ini kurang dari epsilon. Nah, kita harus terjemahkan yang ini. Nah, oke. Karena apa? Karena ini kan jarak 2 titik pada ruang berdimensi 2. Jadi ini kita bisa tulis yang ini apa? Masih ingat Ananda semua? Jarak 2 titik pada ruang berdimensi 2. Akar, ya. Kalau X, Y dengan A, B berarti akar X kurang A. Ini dari rumus Pitagoras diturunkan ya. Ditambah Y kurang B kuadrat. Nah ini. Jadi tanda norm ya, yang tanda mutlak tetapi seperti apa itu, pagarnya ada 2 ya, bersusun ya. Nah ini tetap 0 kurang dari, ini kurang dari delta. Ini apa? Berakibat apa ini? Fx, Y dikurangi L, ini kurang dari epsilon. Nah kalau begitu di bagian awal tetap kita tulis untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga, nah kita baca kelanjutannya, jika jarak X, Y ya, dengan A, B ini kurang dari delta, itu menggunakan akar dari X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat kurang dari delta, maka apa? Jarak fx dengan L atau nilai mutlak fx, y dikurangi L itu kurang dari epsilon. Ya, itu yang definisinya ya. Ya. Oke, kita akan berlatih untuk melihat apakah secara visual limitnya ada atau secara analitik limitnya ada atau tidak ada. Ya, kita berikan satu teori dulu sebelum masuk ke menentukan limitnya ada atau tidak ada ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa limit dari fungsi 2 variabel itu ada kalau titik-titik ya, titik-titik X, Y mendekati C dari semua arah, mendekati C1, C2 ya, misalnya di sini. Ya. Oke. Ini adalah titik C1, C2. Kemudian ini misalnya titik-titik yang mendekati C1, C2 seperti ini. Kalau pada nilai-nilai fungsinya itu menuju ke suatu bilangan tertentu, maka limitnya ada. Ya, dengan demikian kita bisa nyatakan begini. Kalau X, Y ya, misalnya ini X, Y mendekati C1, C2, kemudian pada nilai-nilai fungsinya di atas misalnya ya, dia menuju ke suatu bilangan, misalnya ini dia menuju ke L1 ya. Nah, dia menuju ke nilai L1. Nah, kemudian pada saat X-nya X, Y menuju C, ya, misalnya dari arah lain menuju C1, C2. Ya, maksud saya C itu adalah C1, C2 ya. Ya.
C1, C2 dan pada nilai-nilai fx, y-nya ini misalnya perjalanannya begini ya. Nah, dia juga menuju ke, tetapi dia menuju ke bilangan lain ya. Ya, misalnya seperti ini. Dia menuju ke bilangan lain ya. Nah, katakan bilangan lain itu adalah L2. Ya, L1 tidak sama dengan L2 dari visualnya ya misalnya. Maka kita bisa katakan bahwa limit x, y menuju C1, C2 itu tidak ada gitu. Ya, tidak ada karena misalnya dari sebuah arah ya menuju C1, C2, x, y menuju C1, C2 dari suatu arah, maka nilai-nilai fungsinya menuju L1. Tetapi kalau kita ambil dari arah lain, misalnya ya dari arah lain ya ini di bawah, oke. Rupanya nilai-nilai fungsinya itu menuju ke bilangan lain atau bilangan L2 misalnya, maka kita bisa nyatakan bahwa untuk fenomena seperti ini limit x, y menuju C1, C2 fx, y ini apa? Ini tidak ada gitu. Ya, tidak ada. Ya, tidak boleh kita katakan limitnya adalah L1 atau L2. Ya. Ya. Nanti kita akan mempelajari berikutnya bahwa limit itu harus tunggal ya. Ya. Limitnya harus tunggal gitu. Ya, tapi itu nanti Ananda pelajari pada sesi yang lain. Mungkin juga pada mata kuliah analisis atau apa ya. Oke. Nah, jadi untuk fenomena seperti ini kita bisa nyatakan bahwa limitnya tidak ada ya. Nah, banyak kasus-kasus sehingga limit fungsi itu tidak ada. Kalau di kalkulus dasar atau kalkulus 1 itu kita sudah pelajari limit itu tidak ada kalau apa? Ya misalnya limit x menuju c fx tidak ada, banyak variasinya. Ya misalnya limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Atau apa? Pada saat x menuju c, maka fx itu menuju ke tak hingga atau min tak hingga, kita juga bisa katakan limitnya tidak ada ya. Sebenarnya limit tidak ada ya tidak ada ini tidak ada di R gitu. Tetapi ada yang menuliskan limitnya sama dengan tak hingga atau limitnya sama dengan min tak hingga. Ya, oke lah, ini terserah buku rujukan yang kita gunakan ya. Ya, baik Ananda semua, kita berlatih sekarang melihat soal-soal atau contoh-contoh ya. Oke. Ini masih definisi saja ini. Ya. Nah, oke ini. Ya. Nah, ini dia. Ini soalnya memang sudah menyatakan limitnya tidak ada ya. Tunjukkan bahwa limit ya x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat untuk x, y menuju 0,0 itu tidak ada. Ya. X, y menuju 0,0 itu tidak ada. Ya, coba-coba kita uraikan di dalam kertas kosong ya. 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 Ini x, y. Nah, kita buat cakaran saja. X, y menuju 0,0. Kemudian fungsinya tadi apa? Ya, fungsinya tadi x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat ya. Ya. X kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini fungsi fx, y-nya. Nah, coba-coba kita lihat.
Nah, misalkan x, y, jadi kalau kita gambar x, y menuju 0,0, ya. Misalnya kita x, y-nya itu menuju 0,0 di sini. Oke ya. Ya. Nah, ini kalau diteruskan ini garisnya y sama dengan x ya. Nah, y sama dengan x. Nah, kalau y sama dengan x, apa akibatnya? Akibat pertama apa? Berarti y-nya bisa diganti dengan x ya. Berarti kita dapat apa? X kuadrat kurang y kuadrat berarti kurang x kuadrat ya. Per x kuadrat ditambah y kuadrat berarti x kuadrat. Nah, kita dapatkan fungsinya 0 per 2x kuadrat. Ya. Nah, ini kan fungsi 0 sebenarnya ya. Fungsi 0. Nah, ya. Berarti yang kita dapat apa? Limit apa ini? Kalau x, y berarti x, x menuju 0,0. Nah, fungsinya adalah ini x kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, limitnya 0 ini karena memang fungsinya 0. Nah, berarti dari arah ini y sama dengan x, limitnya sama dengan 0. Nah, coba-coba kalau misalnya, maaf ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Misalnya kita ambil untuk sumbu katakan titik-titik x, y itu berada pada sumbu x. Menuju 0 ya, menuju 0. Sumbu x menuju 0. Ya. Kalau sumbu x menuju 0 artinya apa? Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini jadi di sini y sama dengan 0. Betul ya? Oke, ya, betul. Nah, kita ganti lihat di sini. Y-nya kita ganti 0, yang kita dapat apa? Berarti x kuadrat dikurang 0 kuadrat ya. Per x kuadrat tambah 0 kuadrat. Ini sama dengan dapat apa? X kuadrat per x kuadrat. Ya, x kuadrat per x kuadrat dengan x, y menuju 0 berarti x-nya tidak boleh 0. Ini sama dengan 1 gitu. Ya, jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa jika x, y itu berada pada sumbu x, maka nilai-nilai fungsi itu menuju 1. Nah, dengan demikian untuk kasus yang ini kita bisa tulis bahwa limit x, y-nya 0 ya, x, 0 menuju 0,0. Ini x kuadrat kurang 0 kuadrat per x kuadrat ditambah 0 kuadrat, ini sama dengan 1. Nah, jadi dari fenomena ini kita bisa lihat bahwa ada dua kurva ya atau jalur x, y menuju 0,0. Jadi ini titik O 0,0 di sini. Ya, titik O atau kita tulis saja 0,0 rupanya memberikan limit yang nilai fungsi yang cenderungnya ke bilangan yang berbeda. Nah, dengan demikian seperti yang kita katakan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa limit x, y menuju 0,0 ini nilai fungsinya ini apa? X kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini juga apa? Tidak ada ya. Iya. Ya. Oke, baik Ananda semua. Ini karena masjid sudah menyuarakan untuk sholat bagi yang muslim ya. Jadi kita
videonya kita tutup untuk nanti kita sambung lagi ya. Ya mudah-mudahan videonya bisa saya gabung ini. Ya beginilah kalau kurang tahu teknologi. Oke, Anda terima kasih. Nanti kita sambung penjelasannya di video yang lain. Ya oke.